Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah summal hamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'du. Para jamaah rahimakumullah, Bapak Ibu, saudara-saudara, pertama marilah kita bersyukur kepada Allah. Pagi ini kita masih ditakdirkan oleh Allah menjadi orang yang baik, insya Allah. Indikatornya kita berangkat ke masjid untuk sholat subuh berjamaah, sholat yang disaksikan para malaikat. Kebaikan yang ada di dalam diri kita, atau tepatnya iman yang ada pada diri kita, ini bisa lepas, bisa tidak. Nabi menganjurkan untuk mengikat iman itu supaya tidak lepas. Caranya adalah salah satunya hadir di majelis ilmu. Jadi majelis ilmu itu majelis untuk mengikat iman kita supaya tidak lepas. Jadi hadir saja, walaupun di sini ngantuk, sempat tertidur, tidak apa-apa. Cuma diawali doa kalau tidur, Bismikallahumma ahya wa bismika wa amut. Nah, itu lebih sempurna maksudnya. Baik para jamaah rahimakumullah, tema kita ini tentang peradaban Islam ya. 5 kekuatan generasi awal Islam. Harapannya kalau generasi awal Islam itu selalu diberikan kemenangan, maka kita kalau melakukan copy paste terhadap umat atau generasi awal, kita akan diberikan kemenangan yang sama. Itu harapannya. Saya mulai dari hadis Rasulullah yang cukup populer, riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim juga meriwayatkan tentang generasi awal itu generasi yang terbaik. Khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia ialah pada generasiku. Berarti ini generasi sahabat yang ketemu Nabi. Kenapa disebut generasi terbaik? Karena dibimbing oleh Rasulullah secara langsung, tahu persis perilaku Nabi. Kalau mereka menyimpang langsung diingatkan oleh Nabi. Ini menjadi generasi terbaik. Summalladzina yalunahum, kemudian generasi berikutnya, yaitu generasi yang ketemu sahabat tidak ketemu Nabi, namanya tabi'in. Summalladzina yalunahum, kemudian generasi berikutnya, generasi yang ketemu tabi'in, tidak ketemu sahabat, juga tidak ketemu Nabi, namanya tabi'it tabi'in. Jadi ada 3 generasi. Generasi sahabat, tabi'in, tabi'it tabi'in. Ini generasi yang terbaik. Artinya masih terbimbing oleh nilai-nilai yang masih original.
Selepas ini sudah mulai banyak fitnah dalam sejarah peradaban Islam. Lah kita bicara di 3 generasi ini. 5 yang dimaksud itu para jamaah sekalian rahimakumullah adalah ini. 5 kekuatan generasi awal Islam. Yang pertama kekuatan iman. Ini nanti melahirkan orang-orang yang soleh. Yang kedua kekuatan ilmu, melahirkan orang-orang alim, para ulama, para fuqaha. Yang ketiga kekuatan persaudaraan, melahirkan ukhuwah Islamiyah dalam arti yang sebenarnya. Kemudian yang keempat kekuatan miliuner, kekuatan harta. Ini pentingnya orang kaya yang dermawan, yang mensupport untuk perjuangan. Karena perjuangan itu butuh biaya, butuh modal. Maka orang kaya jadi penting. Bukan berarti orang miskin nggak penting. Jangan salah paham. Nah, yang kelima kekuatan askar, kekuatan angkatan perang. Ini yang kita tidak memiliki sama sekali tentang kekuatan angkatan perang ini, karena kita tidak hidup dalam institusi Islam. Tapi ini menjadi wacana. Kenapa kita menjadi bulan-bulanan hari ini, menjadi permainan orang hari ini? Karena salah satunya kita belum punya kekuatan askar ini. Punya kekuatan askar banser yang ngono rupane kan berat ini. Baik para jamaah sekalian, saya jelaskan dalam tempo dan waktu yang sesingkat-singkatnya. Ini kayak proklamasi jadinya begitu ya. Baik, kekuatan iman. Minumnya kok tambah menurun. Wingi sik teh anget, saiki banyu putih. Ya ini kelemahan kita, tidak punya kekuatan ya ini akhirnya. Enggak serius itu ya. Baik para jamaah rahimakumullah, kekuatan iman. Wah, ngene gambare. Saya minta yang pertama ini bapak-bapak mendengarkan saja narasi yang saya baca. Kemudian rasakan apakah narasi itu bersemayam di dalam diri kita atau tidak. Kalau misalnya bersemayam narasi yang saya baca berikut, alhamdulillah. Kalau belum atau sebagian yang ada pada diri kita, ya kita upayakan untuk melengkapinya. Saya tidak bicara dalil, tapi saya bicara narasi bagaimana iman itu secara filosofis bisa kita terjemahkan dengan kalimat-kalimat ini. Iman adalah tumuhat bahasa Arab. Maknanya iman itu gelora, darah yang mendidih. Itu iman. Iman itu ghirah, kecemburuan. Iman itu tidak sanggup melihat kemaksiatan yang ada. Iman itu tidak sanggup melihat kemiskinan pada orang mukmin. Iman itu mencerdaskan akal pikiran kita, menguatkan tekad dan membersihkan hati kita, mempertajam emosi dan perasaan kita, mengasah kepekaan sosial kita, menggerakkan raga kita untuk berjihad, untuk mengharumkan namanya, nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan membangkitkan serta memberdayakan segala potensi kita menuju batas maksimal. Orang iman itu amalnya selalu maksimal, itqanul amal. Orang iman itu bukan timbang nggak ada kegiatan ngaji, timbang tidak ada
kesibukan ke masjid, bukan timbang. Iman itu yang terdepan, kira-kira begitu. Imanlah yang secara radikal itu mendasar, berhasil merubah manusia yang jahat menjadi baik, merubah seorang Umar bin Khattab yang mau datang membunuh Nabi, kemudian dengan Al-Quran dia menjadi benteng Nabi yang paling utama. Itu iman. Dari akhlak yang paling buruk, dalam bahasa Al-Quran disebut syarrul bariyah, menjadi makhluk yang paling mulia, khairul bariyah. Iman mengangkat derajat seseorang. Kemudian kebaikan itu menjalar dalam kehidupan masyarakat. Menjadilah umat yang terbaik. Itulah khairul ummah. Al-Quran menyebut dengan terminologi khairul ummah. Masyarakat itu kemudian akrab, dekat, dan erat, diikat oleh nilai-nilai prinsip keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Yang terakhir, iman merubah yang kaya menjadi dermawan, suka memberi. Di Surabaya itu ada, saya sering ngisi kajian, komunitas suka memberi. Anak-anak muda profesional kumpul, kemudian membangun jaringan, menciptakan kerja, saling membantu modal, kemudian disisihkan 2,5% dari laba mereka dipakai untuk memberi. Ini iman. Anak muda yang mengekspresikan imannya menjadi sebuah institusi, komunitas lah, suka memberi. Yang miskin menjadi pandai memelihara kehormatannya atau kehormatan dirinya dan sabar. Iman itu kalau ada pada orang mukmin, menjadi orang mukmin yang sabar, tidak meminta-minta. Kira-kira begitu. Iman juga mampu merubah seseorang di level kepemimpinan, qiyadah, bisa berbuat adil. Pemimpin itu bisa adil karena ada iman. Ada kisah Pak dari Surabaya ini, seorang pemimpin mendapatkan gelar Mr. Clean. Siapa Pak? Ada yang ingat? Menteri pada masa Pak Harto, namanya Mar'i Muhammad. Betul. Di dompetnya hari-harinya ada uang 20.000. Dia menolak rumah dinas, dia menolak mobil dinas. Waktu itu dia pakai Kijang Super. Karirnya mulai awal dari pegawai pajak, dirjen pajak, kemudian menteri keuangan yang paling bersih di zaman Orde Baru. Keluarga cendana sampai sungkan, takutnya Tommy diperkarakan. Kenapa Mar'i Muhammad bisa menjadi Mr. Clean? Ada kekuatan iman yang dibimbing oleh bapaknya. Setiap habis maghrib harus menghadap ayahnya untuk mengkaji Al-Quran. Itu dilakukan semua anak-anak dari saudara Mar'i Muhammad. Iman itu melahirkan kepemimpinan yang mampu menegakkan keadilan. Melihat hari ini kok angel. Pemimpin hari ini loh ya. Saya nggak ngomong Gibran loh ya gitu. Nah, itu. Baik. Yang kedua, biar nggak terlalu lama. Nah, ini. Yang kedua adalah, jadi kalau boleh saya kasih dalil yang tadi itu, lepas dalilnya, bahwa iman itu menentukan kemenangan. Alladzina amanu walam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman, imannya bersih, tidak bercampur aduk dengan kemusyrikan, maka mereka akan mendapatkan kemenangan. Menang para sahabat.
Kemudian wahum muhtadun, mereka selalu mendapatkan petunjuk. Jadi iman itulah yang menuntun dia untuk ada on the track dalam kebenaran. Siapapun yang ada iman itu pasti menyelesaikan persoalan. Siapapun yang tidak ada iman berarti menimbulkan persoalan. Ini ijazah nggak selesai-selesai nih. Mbok ya nang dituturno iki lho ijazahku sing asli, Bro. Gak dituturno ya lama ini prosesnya. Ya, nanti kita yang turun tangan kalau nggak bisa selesai. Kekuatan ilmu, Pak. Kekuatan ilmu melahirkan orang-orang alim. Makanya pada zaman sahabat itu ada ulama dari kalangan sahabat yang punya otoritas berfatwa tingkat dunia. Orang seperti Ibnu Mas'ud, orang seperti Sayyidina Ali, termasuk orang seperti Sayyidina Umar. Sampai ada buku judulnya Fikih Umar Ibnul Khattab. Jadi pandangan-pandangan hukumnya itu luar biasa, yang pada waktu itu sangat radikal tetapi bisa diterima. Misalnya Sayyidina Umar itu pernah tidak membagi ghanimah. Itu bertentangan dengan dalil mainstream. Tapi begitu dijelaskan kenapa ghanimah tidak dibagi, semua dimasukkan ke Baitul Mal, karena populasi umat Islam tingkat kekayaannya sudah luar biasa. Umar berani seperti itu. Umar tidak memotong tangan orang yang mencuri, padahal secara verbal dia tertangkap mencuri. Setelah diteliti, ternyata orang ini bukan pencuri profesional, tapi dia mencuri karena terpaksa. Di lingkungan dia ada paceklik sehingga dia kelaparan. Dia mencuri dengan terpaksa. Maka moralitas itu bisa di atas hukum fikih ketika yang bicara pemimpin yang adil. Hari ini ada seorang anak memenjarakan ibunya gara-gara mencuri satu pohon pohon dicuri. Ada mencuri satu semangka diadili 6 bulan. Itu berarti saya yakin hakimnya tidak pernah membaca kisah Sayyidina Umar Ibn Khattab. Jadi adab itu di atas fikih dalam konteks kehidupan, dalam entitas umat Islam begitu mestinya. Baik para jamaah sekalian, melahirkan ilmu orang-orang yang alim. Dan kedudukan ilmu itu luar biasa di dalam agama kita para jamaah sekalian. Misalnya ayat ini, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah meninggikan orang-orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat. Jadi kalau kita ingin meningkat derajat kita di hadapan Allah, harus ada dua kekuatan minimal, iman dan ilmu. Ada yang tahu Pak, ini fotonya siapa? Iya, Syekh siapa? Ya, ini ulama abad ini Pak. Kenapa saya tampilkan? Dia itu gelisah melihat perkembangan cara melihat Islam dari sebagian entitas, sehingga menimbulkan persoalan, bisa menimbulkan perpecahan. Ada kalimat beliau yang viral di sosial media, kalimatnya begini: ada seseorang yang masuk Islam hari Sabtu, kemudian hari Ahad dia memanjangkan jenggotnya dan mencingkrangkan celananya. Hari Senin dia membaca buku-buku kecil, buku-buku tipis. Hari Selasa dia mengkafirkan ulama-ulama Islam dan membid'ahkan orang Islam. Itu kritik
beliau terhadap fenomena. Gampang sekali hari ini orang yang ngopinya kurang jauh menyalahkan. Sampai yang paling keji itu ada entitas yang memberikan stigma sangat menghina seorang ulama besar namanya Profesor Dr. Yusuf Qaradawi, ulama abad ini, yang menulis kitab zakat yang tebal itu, dan dia meluruskan pemahaman-pemahaman banyak orang yang menyalahi hadis. Dia menulis buku kecil Kaifa Nata'allam ma'a sunnatin nabawiyah. Bagaimana saya memahami sunnah-sunnah Rasul yang tepat itu gimana? Supaya nanti ujung-ujungnya tidak saling menyalahkan. Maka dia kemudian gemes, akhirnya menulis, kemudian jadi viral itu. Hari Sabtu masuk Islam, hari Ahad mencingkrangkan celana, memanjangkan jenggotnya, hari Senin membaca buku-buku kecil, hari Selasa sudah mengkafirkan dan membid'ahkan. Yusuf Qaradawi dijuluki Qaradawi, diplesetkan Kirdun. Kirdun itu ketek. Bayangkan seorang ulama dipanggil ketek, dan yang manggil ini belum punya karya apa-apa. Kan ngeri itu, Mbak. Saya mungkin dipanggil ketek, lebih ketek lagi mungkin ya kalau. Nah ini fenomena itu tidak boleh terjadi menurut Syekh Al-Ghazali ini ya. Dia mengkritik, saya nggak tahu alamatnya ke siapa itu, dia mengatakan itu. Seorang ulama besar dilecehkan menjadi kirdun. Nah, itu dosa saja nih. Naudzubillah min zalik ya. Ulama yang patut dihormati tapi dilecehkan karena punya pandangan yang berbeda. Insya Allah di sini nggak ada. Yang banyak itu di Rusia. Waduh, kenapa nih Pak? Nggak kuat dengan materi nih ya sampai. Ini. Baik. Nah, apakah ilmu ini menjadi kekuatan? Ayat ini memperjelas itu para jamaah sekalian. Ini dijelaskan dulu sebelum membacakan ayat ini. Jadi dulu para jamaah sekalian, Nabi Musa itu sezaman dengan Nabi Harun saudaranya. Setelah Nabi Musa dan Nabi Harun itu Nabi yang diutus pada waktu itu untuk Bani Israel, namanya Nabi Sam'un. Dalam literatur Nasrani, kitab Injil, nama Sam'un ini menjadi Samuel. Makanya orang Kristen itu kan banyak namanya Samuel gitu kan. Kalau menyebut Ibrahim, Abraham. Nah itu. Nah, Bani Israel ini datang kepada Nabi Sam'un, minta didoakan atau disuruh minta kepada Allah untuk dikirim seorang panglima perang yang gagah berani. Karena Bani Israel ada hajat besar mau perang melawan musuhnya yang dipimpin oleh Raja Jalut yang gagah perkasa. Lah karena nanti kisahnya Nabi Dawud itu menjadi anak buah Tolut. Tapi yang di film itu yang dikasih judul David and Goliath, Nabi Dawudnya yang dimunculkan. Lah kisah di dalam Al-Qur'annya seperti ini. Begitu minta ternyata dikabulkan oleh Allah. Lalu Sam'un Nabi tadi memberikan kabar, wa qala lahum nabiyuhum, dan berkata kepada mereka nabi mereka. Maksudnya Nabi Sam'un memberikan kabar kepada Bani Israel yang minta diturunkan seorang panglima. Innallaha qad ba'asa lakum Taluta malika. Sesungguhnya Allah telah mengangkat Tolut menjadi raja bagi kamu, panglima perang bagi kamu. Lah Tolut ini ditolak. Qalu, mereka menjawab, anna yakunu lahu mulku alaina.
Kalau diterjemahkan, bagaimana mungkin si Talut itu memimpin kami? Wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu, kami lebih berhak menjadi raja, memimpin daripada si Talut itu. Bani Israel menolak, dasar Bani Israel. Apa alasannya? Walam yu'ta sa'atan minal mal. Talut tidak punya modal finansial untuk menjadi seorang raja. Talut itu miskin. Jadi sejak dulu Pak, ternyata kepemimpinan itu syarat dengan fulus. Sejak dulu. Makanya hari ini jangan coba-coba menjadi bupati kalau belum punya uang sekitar 10 miliar lah minimal. Itu untuk Bupati Sidoarjo nggak cukup. Makanya kemarin saya nggak jadi ikut kontestasi itu karena nggak punya modal. Coba ikut, ya nggak jadi ya. Nah, tapi Allah tetap qala berkata Nabi Sam'un tadi, innallaha astafahu alaikum, sesungguhnya Allah memilihhu Talut itu alaikum untuk kamu, wazadahu, karena Allah menganugerahkan kepada Talut satu, bastotan fil ilmi wal jismi. Talut punya kekuatan ilmu, wawasan yang luas, pinter, cerdas, fatona, dan fisik yang perkasa. Jadi akhirnya ini Pak menjadi syarat pemimpin dalam Islam. Satu, punya wawasan. Setidaknya ijazahnya asli pertama. Dua, fisiknya sehat. Di Indonesia pernah ada presiden fisiknya tidak sehat, nggak sampai tuntas kan? Kalau kita bicara Al-Ahkam As-Sultaniyah, itu buku politik yang paling top, belum ada tandingannya sampai hari ini. Al-Ahkam As-Sultaniyah itu saya buat PowerPoint untuk kajian di Pondok Maritim sebulan sekali. Lah mensyaratkan pemimpin Islam itu wajib hukumnya sehat jasmani dan rohani. Qurannya ini jelas. Kalau ditambah dua lagi, pemimpin itu seperti profil Nabi Musa. Nabi Musa itu disebut oleh anaknya Nabi Syu'aib ketika mengusulkan agar Musa diangkat menjadi pegawai, karena Musa punya dua kekuatan, qawiyun amin. Ini menjadi tagline-nya YDSF. Qawiyun amin diterjemahkan amanah dan profesional. Pemimpin itu kalau nggak amanah rusak Pak. Terus profesional, dia punya ahli di bidangnya. Karena nggak profesional, ada seorang menteri yang membackup judi online. Bayangkan Pak. Jadi apa republik ini? Kasarannya menteri ini menjadi bandarnya judi online. Dan masih hidup sekarang. Kita bisa bayangkan tidak profesionalnya. Itu contoh-contoh bahwa dalam Islam itu tidak boleh ada pemimpin yang tidak amanah, tidak profesional. Kalau ada orang itu Pak tidak amanah satu saja di sebuah institusi, ini sudah merusak ini. Sudah ada kanker di situ. Dimanapun orang yang tidak amanah itu pasti merusak. Dimanapun. Apakah di institusi pemerintah, di ormas Islam, atau di kampung. Di kampung saya itu ada pengurus makam. Bayangkan Pak, pengurus makam kemarin diganti karena korupsi kan. Gak ono duit makam itu ono piro sih. Wong tariannya kalau nggak salah sebulan hanya 5.000 itu. Kemarin pengurus baru datang ke rumah saya. Ustadz ini ada undangan. Aku nggak ikut kacamata Mas. Undangan apa ini Mas? Kerja bakti teng makam Pak Ustadz. Ahad benjing jam 6.30.
Waduh Mas, aku ngisi pengajian nang Gunung Sari Indah, kalau gak ngisi bahaya iki. Iku misalnya gak ngisi, gak teko ya apa Mas kompensasinya? Ternyata ada NB gitu. Niki lho Pak. Bagi yang tidak bisa hadir bisa mengganti 30.000 untuk kas makam. Iya kowe Mas, tak kei 50. Bos. Wah, wae wisan 50. Nggih saya itu ya 50. Aku ngisi pengajian sepurane. Akhirnya Tolut bisa mengalahkan Pak. Jenengan tahu Pak, hikmah yang dikasih atau hikmah itu di atas ilmu. Ilmu yang mendalam sampai gelar hikmah itu diberikan Allah kepada Tolut. Kalau head to head itu diringkus ini, Tolut kecil, Jalut besar. Tapi dikasih ide untuk bikin ketepel itu loh Pak, tahu ketepel? Step di step kena mata kanannya, di step yang kedua kena mata kirinya. Jalut berhadapan dengan Tolut dalam kondisi matanya buta dua-duanya, mudah diringkus. Lah itu apa, kalau kita bicara hikmah, apa bedanya dengan ilmu? Kalau ilmu itu didapat dengan belajar, tetapi kalau hikmah itu orang yang dikasih Allah wawasan langsung, ide-ide cemerlang karena kebersihan hatinya. Lah Tolut dikasih ilmu juga dikasih hikmah, kenapa idenya kok bikin? Akhirnya mengalahkan musuhnya. Ketika perang Khandaq, siapa yang dikasih hikmah? Salman Al-Farisi. Ya Rasulullah, di negara kami itu ada cara untuk memenangkan peperangan itu dengan membuat parit. Akhir terjadi perang Khandaq, dibuat parit. Parit ini panjangnya 8 kilo, nggak mungkin musuh memutar. Kemudian lebarnya 7 meter, nggak mungkin kuda bisa melompat 7 meter. Kemudian dalamnya 4 meter. Kalau sudah terjebur nggak mungkin bisa bangkit. Itu gagasan Salman Al-Farisi yang diterima Nabi untuk perang Khandaq, dan umat Islam menang dalam perang Khandaq. Lah itu sudah hikmah, bukan ilmu lagi. Nah, gitu. Maka ide yang cemerlang itu namanya hikmah. Lah termasuk siapa ini? Tolut ini mungkin sampai level hikmah. Yang ketiga, para jamaah sekalian, kekuatan persaudaraan atau kekuatan ukhuwah. Ini penting sekali, kekuatan ukhuwah ini. Saya tunjukkan bagaimana ukhuwah para sahabat. Bapak Ibu bisa membaca kisah perang Yarmuk namanya. Perang Yarmuk itu perang yang banyak menelan korban, 1 digit di bawah perang Uhud. Banyak yang syahid, banyak yang luka panah, luka tombak, sayatan pedang. Kemudian dikumpulkan oleh Nabi di Masjid Nabawi yang suka sakaratul maut ini. Semua butuh air, tapi hanya ada 1 gelas air. Nabi memberikan kepada yang paling dekat, yang paling parah. Orang ini mau minum, sebelahnya juga butuh air. Nggak jadi diminum Pak, diserahkan sebelahnya. Sebelahnya mau minum, ini sudah syahid, kehabisan darah. Yang kedua mau minum, yang ketiga butuh, diserahkan Pak. Yang ketiga minum, yang kedua syahid. Beberapa syahid. Apa pertanyaannya? Apa yang diajarkan oleh Nabi? Sampai ketika mereka sakaratul maut masih mengutamakan saudaranya. Itu bangunan ukhuwah yang sesungguhnya. Ada lagi Pak, kisah yang mungkin bapak-bapak, ibu-ibu pernah mendapatkan kisah ini. Jadi ada seorang sahabat ketika ditanya,
siapa yang sanggup menjamu tamu saya ini? Sahabat Muhajirin. Singkat cerita, sahabat itu menjamu, padahal itu ada satu makanan, satu piring, ada Bapak. Sampai nek protes saja. Tidak ada apa-apa. Ini ada satu piring makanan, ini satu piring kosong. Malam itu anaknya belum makan. Maka diserahkan tamu ini dimakan. Anaknya semalam tidak makan dan dia pura-pura makan karena lampu dimatikan. Nanti tebakannya siapa sahabat ini baru dapat door prize gitu. Nah, ibu-ibu pengajian. Namanya Abu Sa'id Al-Khudri orang ini. Bagaimana dia menjamu tamu sampai anaknya nggak bisa tidur, sulit ditidurkan karena jatah makannya untuk tamu ini. Maka ketika subuh Abu Sa'id Al-Khudri baru buka pintu masjid, Nabi sudah berlari menyambut beliau. Nabi mengatakan, subhanallah, semalam ada dua manusia yang perilakunya sangat menakjubkan sampai membuat Allah tersenyum, dan Allah kirim salam kepada keduanya. Kurang berapa menit ini Pak Enak, Pak? Lah kirim salamnya Allah itu Pak terdapat dalam surat Al-Hasr, surat 59 ayat 9. Ayat ini untuk Abu Sa'id Al-Khudri tadi, wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Dan mereka mengutamakan saudaranya Muhajirin padahal dirinya sendiri sangat membutuhkan. Ini bangunan ukhuwah yang dibangun oleh Nabi kepada para sahabat sampai punya tingkat persaudaraan yang seperti itu. Lah dalilnya mesti ini, innamal mu'minuna ikhwatun. Kemudian ini wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Baik, sudah paham ini. Nah, ini foto anak mana Pak ini? Hah? Gunung Sari Indah ya? Bukan ya? Nah, coba para jamaah sekalian kita baca, kita rasakan hadis ini. Masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim. Perumpamaan orang mukmin itu dalam hal kasih sayang, cinta dan simpati. Masalul jasadi, seperti satu tubuh. Orang beriman itu seperti satu tubuh. Idzastaka minhu udwun tada'alahu sairul jasadi bisahari wal humma. Jika satu bagian tubuh sakit, maka seluruh tubuh akan ikut merasakan sakit dan demam. Baik, supaya tidak terlalu lama, yang keempat Pak, ini uang Pak ya. Kalau satu gepok ini saya lempar satu persatu, siapa kira-kira? Ini uang dolar Pak. Jadi kekuatan miliuner, kekuatan harta itu penting. Saya tadi mengatakan di awal, perjuangan dakwah ini butuh biaya. Maka harus ada Abdurrahman bin Auf hari ini, harus ada Utsman bin Affan hari ini yang menyokong perjuangan, yang menyokong dakwah, harus ada. Maka kita boleh bercita-cita anak kita nanti kita bimbing imannya, kita bimbing skillnya supaya mereka sukses dunia, sukses akhirat. Jadi anak yang dermawan tentunya, bukan yang bakhil. Nah, lihat Pak, perjuangan itu apakah butuh biaya? Lihat ayat ini. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi. Sesungguhnya orang-orang beriman itu
hanyalah orang-orang yang percaya, beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Summalam yartabu, kemudian mereka tidak ragu-ragu, mantap. Jadi orang beriman itu mantap gitu. Baru wajahadu, berjuang, berjihad. Dengan apa? Didulukan bi amwalihim fulus, laisal fulus mamfus. Baru wa amfusihim, baru dengan diri kita fi sabilillah, di jalan Allah. Saya lupa Pak, dalam salah satu perang ketika Nabi mengkonsolidasi, ada sekitar 5 orang nggak bisa berangkat. Stok akomodasi yang disiapkan oleh Nabi sudah habis. 5 orang ini tidak punya modal untuk akomodasi perang, baik pedang, kendaraan maupun akomodasi. Dia hanya punya wa anfusihim, terpaksa ditolak oleh Nabi. 5 orang ini kembali dengan menangis berhari-hari Pak, tidak ikut perang. Dan Nabi juga menyesal tidak cukup akomodasi untuk itu. Bayangkan Pak, modal finansial itu amat sangat penting, sampai didulukan penyebutannya di dalam ayat ini. Nah, kita butuh hari ini orang kaya yang dermawan. Jadi kalau ada apa-apa butuh berapa Pak? Sebut saja. Ya sebut saja, saya mau nggak ngasih kok, sebut saja. Wah, kayak tunggalin yang ngono iku. Nah, saya ini bersyukur banyak program-program saya itu tidak sulit mencari orang yang membiayai. Kemarin 2 acara sebelum Ramadan ini saya bikin, pertama pesantren Husnul Khotimah, kerjasama dengan Masjid Ahmad Dahlan. Ternyata anaknya Pak Bisri itu kan kaya raya. Butuh berapa biayanya? Bilang, Pak Qadiran, saya handle semua. Sampai ditukono kasur. Masjid itu nggak punya kasur. Wah, ini yang saya tunggu-tunggu. Yang kedua, tarhib Ramadan, menyambut Ramadan di Masjid Fakih Usman. Pesertanya tembus 120 orang. Mulai duhur sampai jam 9 malam. Makan 1 kali, coffee break 2 kali. Lazismu datang, biar dihandle lazismu. Wah, ini yang membahagiakan. Sehingga seorang ustadz itu hanya berpikir strategis, gak mikir sak golek danai. Saya ngajak jamaah saya ke Masjid Al-Fatah, Tulungagung, mampir JLS, mampir pantai, habis 15 juta. Ustadz 20 orang free sak bojone. Ngono aku. Tak posting siapa yang tertutup. Jarku jamaah sini ono sing nelpon saya. Ustadz butuh apa dalam waktu dekat ini? Bilang saja, sebut saja. Ya sebut saja, saya nggak mau bantu, sebut saja. Orang yang gagah, oh mati harus ada yang gagah begitu. Saya masih teringat Pak, ketika COVID itu praktis Ustadz tidak ceramah sama sekali, betul? Sampai sholat id saja nggak ada kan? Itu saya sholat id di rumah dengan keluarga saya karena termakan provokasi yang ada orang jamaah Baitul Haq. Nah ini mana yang mantan jamaah Baitul Haq. Saya ditelepon. Ya karena akrab takmirnya, "Syekh, butuh beras piro sak wulan penuh iki?" Ada apa Pak? Butuh piro? Saya bilang, saya sudah cukup Pak. Kalau bantu, ada 7 ustadz binaan saya yang jam terbangnya 5-4 digit di bawah saya, ini yang butuh. Akhirnya beras itu sampai hari ini berlangsung Pak. 7 orang ini ustadz tiap bulan tak kasih beras full kilo dari orang ini. Tiap bulan saya ngambil.
Saya ngambil, saya ngantar, saya makelari ben kecipratan. Perjuangan itu harus ada orang yang angkat tangan, Anda butuh berapa? Anda butuh berapa? Nanti akan diganti 700 kali lipat. Yakin itu iman gitu loh. Gak ustadz mikir dewe, golek dana dewe, awake gambak kuru, bobote turun 3 kilo, asam lambungnya kumat. Naudzubillah min dzalik. Nah itu enggak ada yang begitu ya. Terakhir Pak, kekuatan askar. Nah, ini kalau bicara dalam konteks fikih siasa itu enak. Cuman ini sekedar wacana saja Bapak-bapak. Karena kita ini hidup di negara sekuler, bukan negara Islam. Karena syariat Islam kan belum tegak kecuali beberapa hukum perkawinan, ada zakat. Tapi politik bukan politik Islam kita ini. Nah, ini kita bicara politik Islam. Nah, kira-kira begitu. Ayat yang mendasari ini, Pak, kita membangun kekuatan askar atau angkatan perang itu. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin, dan siapkanlah untuk menghadapi mereka orang kafir kekuatan apa saja yang kamu sanggupi. Ada, kalau kita peka terhadap ayat, kuwah itu di beberapa ayat disebut untuk menunjuk anak muda. Berarti sebetulnya ayat ini bicara dan siapkanlah untuk menghadapi mereka anak-anak muda. Karena anak muda lah yang mampu merubah zaman ini. Apa saja yang kamu sanggupi. Wa min ribatil khayli, dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang, kendaraan-kendaraan yang untuk berjuang. Jadi kendaraan itu Pak, kuda merah yang dimiliki Nabi itu dikeluarkan oleh Nabi hanya untuk kepentingan-kepentingan perjuangan. Tapi kalau Nabi perlu secara pribadi, jarak dekat, itu naik namanya keledai. Nabi kalau membonceng istrinya bergantian, diajak untuk misalnya camping, Nabi camping kira-kira. Ya artinya diajak untuk keluar, istrinya diundi, itu naik onta. Jadi kendaraan Nabi itu onta apa 3? Onta, keledai, kuda warna merah, itu kalau sekarang itu Pajero Pak. Jadi ustadz itu udah numpak Fortuner lah minimal itu. Gak takut banjir, gak takut tanjakan begitu ya. Turhibu nabihi adu wallahi wa aduwakum, yang dengan persiapan itu kamu menggetarkan musuh Allah dan musuhmu. Wah, ini perintah Pak. Kita ini harus berpenampilan, berwibawa. Orang itu gemeter delok wong Islam itu. Delok Sayyidina Umar itu wong kafir, krungu suarane tok gemeter. Krungu suarane siapa? Qadirona ehala arek cilik iku ta. Wis gak masuk iku. Wa akharina min dunihim, dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahui, orang munafik yang merongrong dari dalam yang kamu tidak mengetahui. Dia bersaudara ikut sholat tapi merongrong. Ayat ini bicara itu. Nah, saya persingkat. Nah, ini ayat tentang perang. Untuk membentuk militer yang kuat, Rasulullah mewajibkan latihan militer bagi tiap laki-laki muslim yang telah berusia 15 tahun. Jadi wajib militer itu sesuai dengan Al-Quran. Wajib militer itu Pak. Wajib militer hukumnya fardu kifayah. Berdasarkan firman Allah, wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna dinu lillah. Dan perangilah mereka itu sehingga tidak ada fitnah lagi, sehingga ketaatan itu hanya semata-mata untuk Allah. Tidak ada fitnah itu Pak. Kalau makna dalam politik Islam, dalam fikih siasa,
Islam itu harus berkuasa. Bukan berarti menghapuskan agama-agama selain Islam, enggak. Tidak ada fitnah itu, yang berkuasa itu Islam, non-muslim tunduk kepada Islam dengan membayar jizyah, pajak, hak mereka dilindungi, gerejanya tidak dibugar, dia beragama dilindungi, tapi tunduk, indikatornya bayar jizyah, pajak. Umat Islam dalam teori politik Islam tidak wajib bayar pajak, tapi wajib bayar zakat. Dua-duanya dikelola dalam Baitul Mal untuk operasional negara Muslim. Lah kita ini Pak, jelas bukan negara Muslim, karena kita bayar pajak, kita juga bayar zakat. Iya kan? Umat Islam harus punya cita-cita kapan kita tidak bayar pajak, tapi hanya bayar zakat. Itu baru Islam membumi. Nah, melas kita ini saja nih. Cuma gak kerosok. Tambah ngantuk sampai tak kayak melas-melas ini loh. Yang kedua dikuatkan oleh hadis riwayat Imam Abu Dawud, jahidul musyrikina. Perangilah orang-orang musyrik itu bi amwalikum dengan harta, wa anfusikum dengan tangan, dengan fisik kita, wa alsinatikum dengan mulut. Mulut ini media maknanya. Terakhir Pak sebagai penutup. Nah ini. Sebab nanti kalau ada perubahan wali zaman Islam berkuasa sudah kita siapkan syarat masuk militer zaman Nabi. Dan 6 harus beriman. Itu yang dilakukan oleh Palestina hari ini, oleh Hamas. Iman, hafal Quran, hafal begitu. Sudah dewasa. Dewasa itu dalam konteks Islam 15 tahun. Kalau anak kita 15 tahun ini belum bisa apa-apa, iya kan? Laki-laki. Ketika saya menjelaskan ini, ada yang bertanya, Pak Ustadz, apakah hukumnya tentara dari kalangan wanita? Di mana hukumnya? Ternyata selama laki-laki mencukupi, tidak diperlukan wanita dalam konteks fikih Islam. Boleh perempuan menjadi tentara kalau dzaruriyah. Karena berdasarkan riwayat ketika perang Uhud, ketika umat Islam kocar-kacir, Nabi terancam terbunuh. Karena tentara-tentara banyak yang terbunuh, sampai 80 orang dalam perang Uhud. Orang-orang yang dibawa garis depan melindungi Nabi itu terbatas. Maka ada seorang wanita yang lari, kemudian pasang badan di hadapan Nabi untuk melindungi Nabi. Dari riwayat ini bahwa tentara wanita boleh kalau dibutuhkan, darurat tadi. Jadi boleh. Makanya ada di Pakistan, iya kan, ada pilot wanita yang berhasil menggempur pesawat India. Nah, itu wanita kan. Kemudian mampu secara ekonomi loh Pak, ekonomi loh ini. Kenapa? Karena dalam hukum Islam, hukum perang dalam Islam itu maksimal 4 bulan tidak pulang. Maka kalau dia tidak punya kekuatan ekonomi, hanya mengandalkan dari Baitul Mal, maka dapur istri tentara tidak bisa mengepul. Maka kalau dia sudah keluar, meninggalkan keluarganya, ada space harta yang ditinggalkan untuk biaya hidup selama ditinggal perang. Walaupun ada tunjangan dari pemerintah. Dapat izin dari orang tua kalau masih muda, belum punya keluarga. Kemudian yang keenam, didasarkan niat yang baik, ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Ada pertanyaan Pak? Kayaknya enggak ada ya. Baik para jamaah sekalian, mudah-mudahan sekelumit ini nanti saya posting ke Takmir dalam bentuk PDF, bisa di share barangkali untuk
dikaji lebih lanjut. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.